Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, di dalam kanal YouTube ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube ini, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan berbagai macam update video pembelajaran sejarah, pembahasan soal-soal sejarah, hingga pemanfaatan media pembelajaran sejarah. Nah, di dalam video ini saya akan membahas latihan soal sejarah UTBK tahun 2022 untuk materi kemerdekaan Indonesia. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja menuju soal yang pertama. Latar belakang dikeluarkannya Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 adalah A. Indonesia menginginkan wilayah lautnya lebih luas. B. Indonesia menginginkan laut-laut antar pulau menjadi wilayah teritorial. C. Indonesia ingin menambah wilayah teritorial lautnya sepanjang 12 mil. D. Indonesia berusaha memperluas zona ekonomi eksklusif. Atau E. Indonesia menolak wilayahnya dilalui kapal-kapal asing. Untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang B, teman-teman. Jadi, latar belakang dikeluarkannya Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 adalah Indonesia menginginkan laut-laut antar pulau menjadi wilayah teritorial. Hal ini sesuai dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia bahwa wilayah darat dan laut di Indonesia merupakan bentuk wilayah satu kesatuan, sehingga tidak dimungkinkan adanya laut bebas di dalam negara Indonesia yang berbentuk kepulauan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 ini adalah opsi B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dilakukan beberapa reformasi dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia, kecuali A. menghapuskan dui fungsi ABRI, B. memisahkan fungsi pertahanan dan keamanan dalam TNI, C. menyerahkan fungsi pertahanan kepada ABRI, D. menyerahkan fungsi keamanan pada kepolisian, atau E. mengintegrasikan kepolisian ke dalam TNI. Untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang E, teman-teman. Jadi, hal yang tidak dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid adalah mengintegrasikan kepolisian ke dalam TNI. Justru di era reformasi, kepolisian dipisahkan dari TNI. TNI dikembalikan ke barak berfungsi sebagai alat pertahanan dan keamanan negara. Sedangkan kepolisian bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 3. Peristiwa Rengas Dengklok mencerminkan tidak adanya kesatuan pendapat antar golongan tua dan golongan muda. Sebab peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena perbedaan dalam menentukan waktu pembacaan teks proklamasi. Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi pernyataan dan alasannya benar dan keduanya berhubungan. Jadi peristiwa Rengas Dengklok itu disebabkan oleh perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda mengenai waktu pembacaan teks proklamasi. Setelah ada kesepakatan, Soekarno dan Hatta dibawa kembali ke Jakarta atas jaminan dari Ahmad Suparjo. Jadi untuk soal nomor 3 ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 5. Salah satu penyebab jatuhnya Kabinet Wilopo pada bulan Juni 1953 adalah A. Peristiwa 15 Oktober 1953, B. Mosi tidak percaya dari Sarekat Tani Indonesia, C. Peristiwa Tanjung Morawa, D. Peristiwa kekerasan petani di Delhi, E. Peristiwa bentrokan petani dan pengusaha di Serdang. Untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang C, teman-teman. Jadi salah satu penyebab jatuhnya Kabinet Wilopo adalah peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa Tanjung Morawa di Sumatera Utara merupakan bentrokan antara aparat kepolisian dan para petani liar. Peristiwa ini mendapatkan sorotan yang tajam dari pers dan parlemen. Sidik Kertapati dari Sarekat Tani Indonesia, Sakti, mengajukan mosi tidak percaya kepada Kabinet Wilopo.
Pada tanggal 2 Juni 1953, Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini adalah opsi yang C. Lanjut ke soal nomor 5. Peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 disebabkan oleh hal berikut ini. 1. Kebijakan pemerintah RI pro terhadap Amerika Serikat. 2. Pemerintah RI anggap terlalu memihak pada modal Jepang. 3. Rakyat menolak sistem demokrasi Pancasila. 4. Mahasiswa menilai pemerintah RI tidak menjalankan kebijakan sistem modal asing yang lebih transparan. Untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah yang opsi C. Jadi opsi nomor 2 dan 4 itu benar gitu ya. Peristiwa Malari 1974 diawali dengan kebijakan Presiden Soeharto Orde Baru dalam mengatasi keadaan ekonomi Indonesia. Presiden Soeharto pada tahun 1973 menggandeng pihak asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Kebijakan ini menyebabkan beberapa intelektual, terutama kalangan mahasiswa, yang menganggap Presiden Soeharto memberi kesempatan pada Jepang untuk kembali menjajah Indonesia secara halus. Demonstrasi besar-besaran tahun 1974 saat Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakue berkunjung ke Indonesia pada tanggal 14 Januari 1974. Ratusan ribu mahasiswa memadati jalan menuju Halim Perdana Kusuma untuk berdemonstrasi. Kuatnya penjagaan militer dapat menghadang mahasiswa memasuki lanut Halim Perdana Kusuma. Baru keesokan harinya, puncak demonstrasi terjadi besar-besaran yang diikuti dengan pembakaran motor dan mobil produksi Jepang. Pembakaran disertai juga dengan penjarahan. Hal itu yang dikenal dengan peristiwa Malari 1974. Jadi untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 6. Konsekuensi dari penetapan difungsi ABRI pada tahun 1984 adalah bahwa hampir semua gubernur berlatar belakang militer. Salah satu provinsi yang tidak mempunyai gubernur yang berlatar belakang militer adalah gubernur dari A. Sumatera Selatan, B. Kalimantan Selatan, C. Sulawesi Selatan, D. Bali, atau E. Nusa Tenggara Timur. Untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, teman-teman. Jadi pada masa Orde Baru, ABRI adalah stabilitur dan dinamisator pembangunan. Semua jabatan politik dari tingkat pusat sampai pusat daerah tingkat 2, baik eksekutif maupun legislatif, didominasi oleh kalangan militer dan purnawirawan. Salah satu gubernur yang tidak mempunyai latar belakang militer di era Orde Baru adalah Gubernur Kalimantan Selatan, yaitu Muhammad Said. Latar belakang pendidikannya adalah sarjana Fakultas Teknologi UGM. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 ini adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 7. Pada tanggal 19 Desember 1991, Presiden Soekarno mengumumkan Trikora kepada seluruh rakyat dan angkatan bersenjata Republik Indonesia. Salah satu pokok isi Trikora adalah A. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. B. Perkuat ketahanan revolusi Indonesia. C. Perkuat persatuan bangsa. D. Hancurkan Nekolim. Atau E. Tingkatkan semangat perjuangan. Untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, teman-teman. Jadi, Trikora adalah 3 komando rakyat dalam rangka pembebasan Irian Barat dari cengkeraman penjajah Belanda. Maka pada tanggal 19 Desember 1961 di alun-alun utara Yogyakarta, Soekarno mengumumkan isi Trikora. Isi dari Trikora antara lain: 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua bentukan Belanda. 2. Kibarkan bendera merah putih di Irian Jaya tanah air kita. Dan 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 ini adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 8. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan: 1. Mengesahkan rancangan Undang-Undang 1945 menjadi Undang-Undang Dasar 1945.
Dua, memilih dan menetapkan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Tiga, dalam masa peralihan, Presiden akan dibantu oleh Komite Nasional. Empat, membentuk DPR atau MPR seperti yang diharapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, teman-teman. Jadi opsi 1, 2, dan 3 itu benar. Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan 1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden. 3. Dalam masa peralihan, tugas Presiden dibantu oleh Komite Nasional. Jadi sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan sidang PPKI yang pertama kali sejak Indonesia merdeka. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8 ini adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 9. Pembangunan 5 tahun yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru pada dekade 1970-an dapat terlaksana dengan baik. Sebab pada dekade 1970-an pemerintah Indonesia menikmati surplus ekonomi akibat harga minyak bumi yang tinggi di pasaran dunia. Untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Jadi pernyataannya benar tetapi alasannya salah gitu ya. Pembangunan 5 tahun atau pelita pada masa Orba pada awal tahun 1970-an terlaksana dengan baik karena adanya peningkatan dalam sektor pertanian dan industri. Fokus pembangunan Orba tercantum di dalam trilogi pembangunan nasional, yaitu A. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, B. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, C. Stabilitas nasional yang mantap dan dinamis gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9 ini adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 10. Dalam rangka memulihkan perekonomian dan politik, pemerintah Orde Baru melakukan kebijakan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Sebab pemerintahan Orde Baru menghadapi tuntutan IGI untuk segera membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Jadi pernyataannya benar, alasannya salah gitu ya. Jadi pernyataannya benar. Untuk memulihkan perekonomian dan politik, pemerintah Orde Baru melakukan kebijakan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Kenapa alasannya salah? Karena IGI tidak pernah menuntut Indonesia untuk segera membayar utang-utangnya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 ini adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 11. Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintahan RI mengeluarkan manifesto kebudayaan untuk menyatukan para seniman dan budayawan Indonesia. Sebab seniman dan budayawan yang berafiliasi pada Partai Komunis Indonesia mendirikan Lembaga Kesenian Rakyat atau yang dikenal dengan Lekra. Untuk soal nomor 11, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Jadi pernyataannya salah tapi alasannya benar gitu ya. Jadi manifesto kebudayaan adalah konsep kebudayaan nasional yang bertujuan untuk melawan dominasi dan tekanan golongan kiri yang dipraktekkan oleh seniman yang terhimpun pada Lekra. Seniman Lekra memiliki ideologi kesenian dan kesusastraan realisme sosial. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 11 ini adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 12. Orde Baru menganut sistem pemerintahan demokratis sebab demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mengutamakan kekuasaan rakyat. Untuk soal nomor 12, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Jadi pernyataannya benar, alasannya benar, dan keduanya itu saling berhubungan gitu ya. Jadi secara de jure, Orde Baru menganut sistem pemerintahan demokratis yang ditandai dengan pelaksanaan pemilu 5 tahun sekali. Pemilu menandakan bahwa pemerintahan mengutamakan kekuasaan rakyat. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 12 ini adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 13. Lahirnya reformasi di Indonesia memberi peluang bagi rakyat untuk membentuk partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi. Sebab pada masa Orde Baru, wadah penyalur aspirasi rakyat sangat dibatasi. Untuk soal nomor 13, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Pernyataannya benar, alasannya benar, dan keduanya saling berhubungan gitu ya.
Jadi awal masa reformasi dikeluarkan kebijakan politik untuk membentuk partai-partai politik serta pemilu yang luber jurdil. Pada masa Orde Baru ada kebijakan penyederhanaan partai politik dan pembatasan berpolitik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 14. Tokoh-tokoh berikut yang termasuk dalam panitia kecil perumus Piagam Jakarta atau Jakarta Charter adalah 1. Rajiman Widyodiningrat, 2. Mr. A.A. Maramis, 3. Ki Hajar Dewantara, 4. Haji Agus Salim. Untuk soal nomor 14, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Opsi 2 dan 4 itu benar gitu ya. Tokoh-tokoh yang termasuk dalam panitia kecil perumus Piagam Jakarta atau Jakarta Charter adalah 1. Insinyur Soekarno, 2. Dr. Andes Muhammad Hatta, 3. Mr. Muhammad Yamin, 4. Mr. Ahmad Subarjo, 5. Mr. A.A. Maramis, 6. Abdul Kahar Muzakir, 7. Wahid Hasim, 8. Haji Agus Salim, dan yang terakhir ke-9 Abikusno Cokro Suyono. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 14 ini adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 15. Kebijakan yang ditempuh pemerintah Indonesia untuk memadamkan PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Tengah tahun 1958 adalah 1. Presiden Soekarno mempersingkat kunjungan kenegaraannya ke luar negeri, 2. Mengirimkan pasukan untuk melaksanakan operasi militer, 3. Meminta bantuan negara asing, 4. Membagi wilayah Sumatera Tengah menjadi 3 provinsi, yaitu Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Untuk soal nomor 15, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, teman-teman. Opsi 2 dan 4 itu benar gitu ya. Jadi untuk memadamkan pemberontakan PRRI atau Permesta, pemerintah mengeluarkan kebijakan di antara lain 1. Mengirimkan tentara untuk operasi militer, 2. Membagi wilayah Sumatera Tengah menjadi 3 provinsi gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 15 ini adalah opsi yang C. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini, teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.